keleyengan akibat asam lambung? Menarik juga tuh untuk dibahas. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Yang harus kita ketahui bahwa penyebab dari keleyengan itu ada banyak hal seperti tekanan darah yang turun, gula darah yang turun, kemudian mengalami anemia karena asam lambung yang naik, dan masih banyak lagi. Sejumlah penderita penyakit asam lambung ataupun GERD seringkali mereka itu merasakan kepalanya keleyengan ketika gangguan di pencernaannya itu kambuh. Dan penyakit asam lambung itu adalah salah satu gangguan pada pencernaan di mana asam lambung yang seharusnya berada di dalam perut ini malah naik ke kerongkongan. Kira-kira apa aja sih penyebab dari munculnya keleyengan pada penderita GERD? Yang pertama, pusing itu dapat muncul dikarenakan asam lambung yang naik ke saluran pencernaan bagian atas. Gejala kepala keleyengan ini sering dialami oleh penderita GERD karena kebiasaan mereka yaitu berbaring setelah makan. Yang kedua, keleyengan itu bisa muncul dikarenakan asam lambung yang naik terkait efek samping dari meminum obat. Jadi teman-teman perhatikan ya, setelah meminum obat, bila muncul pusing berarti itu akibat dari meminum obat tersebut. Tetapi jangan sampai teman-teman sembarangan mengganti atau menghentikan obat yang diminum. Rekomendasikan dengan dokter agar mendapatkan obat yang aman untuk penderita asam lambung. Lalu, gimana sih caranya untuk mengatasi dari keleyengan tersebut? Yang pertama, tidak terlambat makan. Kenapa? Karena kebiasaan telat makan menyebabkan asupan nutrisi ke dalam tubuh itu menurun. Yang kedua, makanlah sedikit tapi sering. Nah, ini itu sesuai banget dengan apa yang aku rasain. Jadi, aku itu ketika kemarin ngalamin GERD, makan itu kalau sampai kenyang pasti ulu hati atau area lambung itu sakit. Otomatis aku itu kalau makan tidak pernah sampai merasa kenyang. Jadi memang rumusnya adalah lebih baik makan sedikit tapi sering. Yang ketiga, hindarilah makanan dan juga minuman yang akan memperberat gejala di lambung kita. Secara umum, teman-teman pasti sudah tahu makanan apa aja sih yang akan membuat gejala itu kambuh. Sebagai contohnya, makanan yang akan membuat asam lambung itu naik adalah makanan yang pedas, makanan yang asam, kemudian coklat, minyak berlebih. Kalau untuk minumannya itu biasanya yang mengandung kafein dan juga minuman beralkohol. Yang keempat, ketika sedang berbaring, posisikanlah kepala kita ini berada di bagian yang paling tinggi. Kalau untuk aku pribadi, biasanya ketika sedang tidur, aku menggunakan 2 sampai 3 bantal tergantung ketebalan dari bantal tersebut. Pokoknya harus memastikan bahwa kepala ini posisinya harus lebih tinggi agar asam lambung tidak naik ke atas. Yang kelima, hindarilah stres dan kelelahan yang berlebihan. Nah, ini itu aku rasain banget. Jadi, kalau aku lagi kecapean atau lagi banyak pikiran gitu ya, pasti asam lambung itu akan naik. Gejala yang aku rasakan itu kayak sakit di dada, sakit di ulu hati, kemudian ke mulut itu nggak enak. Jadi memang betul sih untuk penderita GERD atau asam lambung ini harus benar-benar bisa mengontrol pikiran dan jangan sampai kelelahan yang berlebihan. Jadi harus pandai mengatur pekerjaan kita itu dengan baik agar tidak membuat tubuh kita itu terlalu lelah. Yang keenam, jangan mengubah posisi tubuh terlalu mendadak, tapi lakukanlah secara perlahan. Nah, ini itu betul banget, aku ngerasain banget. Jadi, ketika aku mengalami gejala dari keleyengan ini, biasanya dari posisi tidur langsung bangun itu biasanya pandangan tiba-tiba gelap, kemudian aku juga keleyengan. Jadi ternyata caranya itu adalah jangan mengubah posisi tubuh kita itu terlalu mendadak. Sehingga aku itu caranya biasanya dari tidur itu duduk dulu, diam dulu sebentar, kemudian baru berdiri. Nah, dengan cara seperti itu, keleyengan dan pandangan gelap itu tidak muncul. Pokoknya jangan mengubah posisi tubuh kita itu terlalu mendadak, tapi lakukanlah secara perlahan. Lalu, gimana sih caranya agar bisa sembuh total dari sensasi keleyengan tersebut? Nah, kalau yang aku lakukan, selain melakukan cara-cara yang tadi aku sebutkan, ada juga satu makanan yang aku konsumsi dan itu membuat aku terbebas dari keleyengan sampai sekarang. Tubuh aku bisa benar-benar seger, terbebas dari pandangan gelap, terbebas dari lemes,
terbebas dari kelayangan, terbebas dari pusing. Pokoknya alhamdulillah semua gejala itu sudah hilang dengan aku melakukan cara-cara tersebut dan mengkonsumsi sesuatu. Lalu apa sih yang aku konsumsi sehingga aku bisa terbebas dari kelayangan? Oke deh, aku akan bahas di video selanjutnya ya.